Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bahaya gibah. Mungkin apa saja perilaku gibah, Ustadz? Silakan. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali para pemirsa, para pendengar Radio Binamas FM. Ghibah itu membicarakan orang yang dibicarakan itu jeleknya. Mudahnya bilang kalau bahasa kita itu ngerumpi atau gelendengi. Bahasa Jawa ya. Ini yang mana dari hasil ghibah itu atau gelendengi itu bisa muncul yang namanya namimah atau adu domba, sehingga menjadi ketidakharmonisan di dalam ukhuwah basyariyah. Ini khususnya ukhuwah basyariyah, hubungan manusia dengan manusia. Bagi contoh, menceritakan walaupun itu benar, tapi ada yang pantas diceritakan, ada yang tidak pantas. Atau pemilik permasalahan itu tidak senang manakala hal itu disampaikan kepada orang lain. Nek bahasa kita ini, nek digelendeng ke rasa seneng. Itu. Karena apa? Ngelendeng, ngerumpi itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Ini yang jelas. Dan mohon maaf, ini banyak terjadi pada wanita. Jadi wanita itu kalau kumpul dengan wanita itu mudah kita jumpai, tentunya tidak semua. Ya, Ustaz. Iya, tentunya tidak semua. Wanita yang baik itu banyak, tapi yang saya bicarakan yang tidak baik. Ya. Ini mereka kalau ketemu ya, kalau dalam bahasa Jawanya tak omongi ya, tapi ojo ngomong. Nanti kan aneh ini. Klunya di sana, Ustaz. Iya, tak omongi tapi ojo ngomong. Jarine koncone koncoku. Nah ini sudah jarine koncone koncoku. Nah ini kan sudah sulit sekali dilacak. Sudah pihak ketiga, keempat. Dia begini. Andai kata yang dibicarakan itu adalah hal yang benar, pun tidak dibenarkan menurut tuntunan agama. Tetap berdosa ya, Ustaz. Iya. Apalagi itu tidak benar. Salah satu contoh yang menjadi permasalahan, orang yang menceritakan itu tidak tahu kebenarannya, bahkan sering bertanya, katanya si itu begini ya. Yang diajak bicara aja orang yang tidak pernah keluar, tapi kok ditanya. Ini bentuk bertanya apa bentuk memberitahu? Nah disinilah, maka saya katakan tadi bisa melahirkan adu domba, karena antara berita yang disampaikan secara aslinya dengan sampainya kepada orang lain, nek cara basa Jawane luweh ombo epere. Jadi lebih panjang tambahannya, yang kadang tambahan itu ya, Ustaz. Iya, tambahan itu menjadikan tidak baik. Malah dikatakan al-ghibah asadu minaz zina. Maka dari itu ghibah, ngomong elek wong, kalau dalam bahasa komunikasi nyatur, gelendeng, ngerumpi, itu
itu lebih besar dosanya daripada zina. Masya Allah. Ini cuma karena ini tidak menyentuh, berbeda dengan zina. Zina mata kan merasakan nikmatnya, zina telinga, tapi ini tidak menyentuh siapapun, maka sering kita tidak terasa. Maka disinilah bahaya sekali yang namanya ghibah. Ini ngerumpi, ngelendeng, ini bahaya sekali. Akan dapat merusak hubungan manusia dengan manusia hanya karena ghibah. Dan itu kalau sudah keluar pakai ghibah ini, mohon maaf, bahasa saya itu bahasa cah desa. Kaya nututi layangan pedhot. Gak tahu kapan berakhirnya dan berakhirnya di mana. Itu sudah sulit sekali, sehingga banyak mendatangkan fitnah. Nah, yang kejatuhan fitnah itu kan menjadi fitnah, maka al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Dosanya maksudnya itu. Inilah mudah-mudahan sebagai pengantar kita kepada para pemirsa, para pendengar radio, Ya, Mas. untuk bisa merenungkan bersama bahwa ghibah adalah sebuah perbuatan yang sangat merugikan, baik si pelaku maupun orang yang dihibah. Ya. Maka dari itu juga tema kita pada siang hari ini adalah bahaya gibah, bukan keutamaan gibah ya Ustadz ya, karena memang ternyata ini lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, dan juga ternyata baru tahu juga bahwasanya lebih besar dosanya daripada zina ya Ustadz ya. Nah, kalau untuk perilaku gibah Ustadz dan juga hukumnya gibah sendiri itu apa Ustadz? Terima kasih. Kalau kita melihat dari Al-Qur'annya bahwa orang ghibah itu digambarkan kan di sana tentang kamu kan tidak akan ridho, tidak akan setuju kalau sampai orang Islam itu kok makan saudaranya sendiri. Di sana, dan yang saya baca maupun saya dengar dari guru-guru saya mengaji, itu tidak disebutkan hukum secara konkret. Sebuah contoh hurimat, itu diharamkan atas kamu. Tetapi kalau kita mengambil dari penjelasan-penjelasan hadis Rasul seperti tadi saya sampaikan, al-ghibatu asadu minaz zina. Jadi zina itu haram enggak? Haram. Ya, Ustaz. Nah, sementara di sana disebutkan bahwa ghibah itu lebih dari zina. Berarti lebih haram. Apa itu Ustaz namanya? Lebih dari zina, artinya lebih daripada haramnya. Iya. Di sini, jadi kita memahami sebuah persoalan yang mungkin keterbatasan saya untuk ketemu hadisnya maupun mungkin tafsir Qur'annya yang menjelaskan haramnya, itu mungkin keterbatasan saya. Tapi saya mengambil dari dasar hadis yang sudah saya sampaikan itu tadi. Ini ya lebih dari haram, artinya melebihi zina. Ini kan dosanya juga lebih besar daripada zina ya Ustaz? Iya. Dan bisa menuju sampai fitnah. Nah, fitnah itu haramnya luar biasa. Al-asadu minal qatl, lebih besar daripada pembunuhan. Membunuh itu kan haram. Disinilah cara mengambil sebuah pemahaman. Jangan sampai lalu kita ini mengambil sebuah ketentuan atau nas ini hanya mana hadisnya, mana Qur'annya, mana dalilnya. Ya, kalau saya memang cara berpikir sederhana. Kalau sesuatu yang baik, saya takon dalil lah. Insya Allah sahih. Sudah yakin itu. Kalau yang baik itu, saya takon dalil.
Ini cara berpikir saya sebagai orang yang sangat punya keterbatasan. Ini begitulah kira-kira. Jadi kalau kita mau berbicara landasan hukum tentang ghibah. Iya, berarti ini Masya Allah hukumnya lebih besar daripada zina dan juga lebih haram karena juga lebih besar juga daripada fitnah ya Ustadz ya. Ya. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.